Ibnu Abi Hatim mengalami hal yang seperti itu juga. Pernah saya ceritakan di pengajian Sabtu. Dan Al-Imam Al-Bukhari pernah saya ceritakan kepada antum, menuntut ilmu sampai bajunya habis. Dan Imam Muslim menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu sampai sakit dia. Dan kata ulama itu yang menyebabkan kematiannya. Dan seterusnya banyak sekali perjalanan. Itu hasil perjuangan mereka yang sekarang kita bisa menikmati. Ini kitab mereka. Ini kitab yang ada di hadapan saya, kitab karangan anaknya Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim. Dia tulis apa yang bapaknya ceritakan. Dia tulis ilmu bapaknya ada di sini. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Yang dengan sebab keterangan Abu Hatim, rawi ini thiqah, rawi ini tidak thiqah, para ahli hadis belakangan bisa menilai hadis mana yang sah dan mana yang tidak. Anaknya yang tulis, Ibnu Abi Hatim. Dia tanya sama bapaknya, rawi ini bagaimana? Dia tanya sama Imam Abu Zur'ah juga, dan seterusnya. Banyak sekali cerita para ulama yang susah kita pikirkan dengan logika kita. Kenapa? Mereka mengikuti sunnatul anbiya wal mursalin. Nah, apa semua ini enggak cukup bagi kita? Tentu cukup. Mulai sekarang kita harus lebih giat menuntut ilmu. Tetapi tentu ada syaratnya. Pertama, al-ikhlas lillah. Tidak boleh karena duniawiyah. Baik itu mal, harta atau kemasyhuran. Lillah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Datang ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Yang kedua, niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada kita dan pada orang lain. Yang ketiga, mencintai ilmu dan ahli ilmu. Yang keempat, mempelajari pertama kali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, atau dengan kata lain yang fardhu ain. Dan seterusnya. Berarti harus mempunyai niat, harus ada adab yang bagus. Akhlak yang karimah, akhlak yang tinggi. Memiliki ilmu bukan untuk merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Ilmu demikian mulia. Ilmu akan dibawa oleh manusia kemana saja. Sampai dia mati, ke lubang kubur pun dibawa. Karena itu Nabi SAW katakan apa? Allah angkat ilmu dengan apa? Biqabdil ulama. Dengan diangkatnya para ulama, hilanglah ilmu. Ilmu akan dibawa terus. Ilmu merupakan nur, cahaya yang menerangi seseorang. Nah, kekuatan ilmiah harus ada kekuatan amaliyah. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Kalau tidak, maka perjalanan kita seperti perjalanan Bani Israel yang berilmu tetapi tidak beramal.
Dia mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikan kebenaran, memalsukan kebenaran itu, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kalau beramal tanpa ilmu, maka perjalanan kita akan sama seperti perjalanan orang-orang Kristen, orang-orang Nasara. Maka kita harus memiliki dua kekuatan semampu kita. Kekuatan ilmiah, kekuatan amaliyah. Yang pertama ilmu. Ilmu terlebih dahulu. Maka kalau tadi kita dengar cerita Al-Lima Abu, itu baru satu. Belum guru-gurunya ceritanya. Ada yang lebih aneh-aneh lagi. Bagaimana mereka berjuang menuntut ilmu itu. Bahkan sahabat berjalan perjalanan 2 bulan, sebulan pergi, sebulan balik, untuk mencari sebuah hadis. Dan mereka penuh dengan semangat. Barangkali ini sedikit tentang ilmu, sedikit yang dapat kita bahas, dan selanjutnya kita akan bersoal jawab. Iya. Saya akan jawab sebagian pertanyaan. Yang pertama, kata sebagian orang bahwa kewajiban menuntut ilmu meliputi ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Yang pertama, harus kita ketahui bahwa dinul Islam meliputi urusan dunia dan akhirat. Kita lihat ajaran Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia, baik yang namanya peribadatan mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Ada al-muamalat, hubungan antar manusia. Saya katakan ini agar tidak disalahpahami bahwa kalau kita mempelajari ilmu syar'i sama sekali kita tidak mengetahui tentang urusan duniawiyah. Ini satu kesalahan. Karena Islam mengatur tentang pokok-pokok, saya ulang, pokok-pokok kehidupan dunia. Yang menjadi dasar bagi manusia untuk hidup di dunia ini. Dan Islam meluruskan perjalanan manusia di dunia ini. Agar apa? Agar tercipta kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti jual beli atau perdagangan, atau katakanlah sistem perekonomian, maka diatur dengan sebaik-baik pengaturan oleh Islam.
Karena ini hal yang biasa berlangsung di tengah-tengah manusia. Dan ini yang menjadi pokok kehidupan manusia. Karena manusia harus makan dan minum. Makan dan minum tentu ada penghasilan. Dengan ada penghasilan maka mereka makan dan minum. Ada usaha mereka untuk makan dan minum. Usaha itu berjual beli, berdagang dan seterusnya. Maka ini diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan dan mempunyai asas yang kuat sekali. Demikian juga dengan pernikahan, maka diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang di kemudian hari sesuai berjalan dengan tingkat berpikir atau ilmu pengetahuan manusia, maka itu ilmu nisbi, relatif. Dahulu diterima, sekarang tidak diterima, sekarang diterima, besok tidak diterima, dan begitu terus. Karena hasil olahan nazariyah, pikiran, renungan manusia. Ilmu yang demikian tidak terlarang dipelajari oleh kaum muslimin. Bahkan pada sebagiannya misalnya mempelajari ilmu teknologi bisa fardu kifayah untuk membantu kekuatan kaum muslimin. Adapun ilmu syar'i mutlak wajib, fardu kifayah, fardu ain. Ilmu-ilmu menjadi pokok bagi agama, jadi asas yang seseorang tidak diberi uzur untuk mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana bisa tidak tahu? Kecuali dia tidak belajar. Ilmu harus dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dunia dijelaskan oleh Islam. Dengan mempelajari ilmu syar'i, maka orang akan tahu. Saya ulang, apa yang diwajibkan oleh agama, ilmu yang diwajibkan oleh agama, ilmu yang fardu ain. Kalau saya boleh meringkas dari perkataan para ulama, yang pertama tadi tentang iman, tentang akidah yang berkaitan dengan tauhid dan yang menjadi lawan bagi tauhid, asyirku billah. Jadi dakwah pertama kali para nabi dan rasul, dakwah la ilaha illallah. Yang kedua, mengetahui apa yang Allah wajibkan fardukan kepada kita. Salat, syarat sahnya salat, wudu, pengganti wudu, tayammum, dan seterusnya. Yang ketiga, apa yang Allah haramkan kepada kita. Yang keempat, yang berkaitan dengan pekerjaan kita di dunia ini. Kalau kita sebagai pedagang, maka wajib bagi kita mengetahui hukum-hukum berdagang dalam Islam. Jadi Islam mengatur dunia akhirat. Ilmu syar'i meliputi keduanya. Ilmu-ilmu yang pokok diajarkan dalam Islam yang menjadi kebutuhan manusia. Adapun ilmu sains, ilmu teknologi itu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Dituntut, dicari, dipelajari sesuai dengan kebutuhan. Adapun ilmu syar'i tidak boleh ditinggalkan oleh manusia. Karena dengan meninggalkan ilmu syar'i seperti kebanyakan sekarang kaum muslimin, maka dia tidak tahu dunia, tidak tahu akhirat. Pertanyaan yang kedua, apa asas atau landasan perekonomian dalam Islam? Masalah perekonomian, masalah jual beli, perdagangan adalah termasuk bagian muamalah, hubungan di antara
sesama manusia. Dan hal ini sebagai saya telah katakan tadi di awal dalam menjawab pertanyaan yang pertama, ilmu-ilmu yang pokok di dalam Islam dalam masalah muamalat, dan Islam telah memberikan pengaturan dengan sebaik-baik pengaturan. Hukum asal muamalat boleh dikerjakan kecuali kalau ada larangan dari agama. Maka itu asas perekonomian di dalam Islam adalah al-halal. Sebagaimana Rabbuna Azza wa Jal telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ini asas perekonomian dalam Islam dan sekaligus menjelaskan tentang asas perekonomian orang-orang kufar dan musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memakan riba, mereka tidak berdiri nanti pada hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, kerasukan syaitan. Lihat orang yang kemasukan syaitan, berdirinya tidak tetap. Begitulah orang-orang pemakan riba nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian disebabkan mereka telah mengatakan bahwa jual beli itu riba. Yakni tidak ada perbedaannya. Padahal wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti asas perekonomian dalam Islam al-halal. Asas perekonomian orang-orang kufar wal musyrikin al-haram. Saya terangkan di kitab saya Al-Masail jilid ke-6 atau jilid ke-5, jilid ke-6 kalau saya tidak salah. Ingat, asas atau landasan perekonomian Islam dan perbedaannya dengan sistem perekonomian kufar, antara yang halal dan yang haram. Maka sistem perekonomian Islam al-halal, sistem perekonomian kufar al-haram. Kalau demikian, maka sistem perekonomian Islam pertama harus bebas atau lepas dari riba dan segala cabang riba. Sebaliknya sistem perekonomian kufar asasnya adalah ar-riba dengan segala cabangnya. Sistem perekonomian Islam yang kedua landasannya bebas dari maisir, judi dengan segala cabangnya. Sistem perekonomian kufar asasnya adalah judi dengan segala cabangnya. Yang ketiga, sistem perekonomian Islam yang ketiga adalah bebas atau lepas dari cara atau sistem jual beli gharar. Kalau bahasa keseharian kita, beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung, apa maknanya? Tidak ketahuan, tidak jelas.
Sistem perekonomian asas landasan kufar, gharar. Yang keempat, sistem perekonomian Islam landasannya asasnya bebas dari khida', tipuan, tipu daya dalam berjual beli. Kalau gharar berkaitan dengan zat barangnya, khida' adalah berkaitan dengan permainan jual beli. Bukan barangnya, permainan jual belinya. Penipuan dalam jual beli. Contoh yang sederhana seperti seorang penjual buah. Dia letakkanlah buah yang baik di atas. Buah jeruk yang baik, enak dipandang, sedap dipandang di atas. Di bawahnya dan seterusnya busuk. Ini khida', tipuan. Sistem perekonomian kufar itu landasannya khida', tipuan. Dari satu tipuan ke tipuan yang lain. Sistem perekonomian Islam landasannya asasnya adalah redha sama redha. Tidak ada unsur paksaan. Sistem perekonomian kufar asasnya landasannya adalah paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Mau saya berikan contoh yang menarik? Mau. Ya. Kalau kita beli barang, ada tulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini sistem landasan perekonomian kufar. Dalam Islam tidak ada khiyar majlis. Khiyar majlis ketika telah terjadi akad. Ketika telah terjadi akad. Misalnya saya berjual beli dengan Ahmad. Telah terjadi akad jual beli. Selama saya belum berpisah badan, maka saya atau Ahmad berhak membatalkan penjualan atau pembelian. Itu namanya khiyar majlis. Bahkan lebih daripada itu, adanya namanya iqalah. Saya terangkan di masail yang ke-6. Masail yang ke-6, baca hukum iqalah. Penyesalan ketika telah membeli barang. Saya membeli sesuatu barang, motor sama Ahmad. Sampai rumah, selang sehari, 2 hari, 3 hari saya nyesal. Yang sungguh-sungguh betul nyesal, bukan untuk mempermainkan. Kenapa saya beli barang ini? Padahal uang bisa dipergunakan yang lain. Lalu saya datang sama Ahmad, minta dikembalikan, kemurahan hatinya. Maka Ahmad bermurah hati mengembalikan. Iyalah Ustaz, balikan. Allah janjikan nanti pada hari kiamat ganjaran yang besar. Baca hukumnya dan masalahnya di Al-Masail jilid 6 kalau saya tidak salah. Jilid 6. Al-Iqalah. Lihat kemurahan jual beli, sistem jual beli dalam Islam. Ada lagi khiyar syarat. Khiyar syarat, saya berjual beli dengan Ahmad. Bukan khiyar majelis. Kalau khiyar majelis seperti ini. Saya pembeli, Ahmad penjual. Kalau sudah berpisah badan, Ahmad sudah turun ke bawah, selesai jual beli. Jadi, ini udah akad, Sekarang ada khiyar syarat. Khiyar syarat, saya berjanji. Jual beli ini sudah terjadi akad. Saya sudah memberikan barangnya kepada Ahmad. Ahmad memberikan barangnya kepada saya. Kemudian, kita buat syarat sampai 3 hari. Atau 4 hari, atau 5 hari. Selama 3 hari itu, maka kedua belah pihak boleh mikir, boleh membatalkan. Begitu murahnya jual beli dalam Islam. Nah, seluruh pengajaran sistem perekonomian sekarang yang dipelajari, yang diajarkan, yang berlangsung, sistem perekonomian kufar dan musyrikin. Riba dengan segala cabangnya. Cukuplah bagi kita menyaksikan dengan mata kepala kita bank-bank konvensional yang diijma'kan oleh ulama sebagai bank-bank ribawiyah. Judi dengan segala cabangnya, gharar dengan segala cabangnya, khida' tipuan dengan segala cabangnya, unsur pemaksaan dengan segala cabangnya,
Lihat, akibat kita tidak mempelajari ilmu syar'i, buta. Bahkan sebagian antum yang hadir di sini barangkali baru mendengar tentang khiyar majelis, khiyar syarat. Bagi kawan-kawan yang tidak ikut pengajian Sahih Bukhari dalam bab kitab buyu, alangkah murah. Ya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah saya dan 3 teman saya berdiskusi atau mengkaji sebuah kitab karangan ulama untuk menambah ilmu saya dan teman saya tanpa didampingi oleh orang yang ahli ilmu? Pertama, apakah ketiga orang ini telah mengetahui, memiliki ilmu apa yang mereka sanggup untuk mempelajarinya atau tidak? Itu pertama. Tahu atau tidak tahu? Orang awam atau yang biasa belajar? Kalau tahu, sebatas mana pengetahuannya? Yang ketiga, kitab apa yang dibaca dan dalam jurus atau cabang ilmu yang mana? Yang keempat, kedua orang temannya ini bisa atau tidak bisa? Yang kelima, apakah dia telah memiliki kaidah-kaidah ilmiah sehingga tanpa di hadapan seorang ustaz dia tidak akan menyimpang, tidak akan tersesat? Saya kira masih jauh, sangat jauh sekali. Butuh bimbingan, butuh pengarahan. Kecuali bagi yang telah mapan, sanggup, dan dia melihat dirinya telah sanggup dan disaksikan oleh gurunya telah memiliki satu kemampuan. Kemudian apa yang mereka maksudkan dengan diskusi? Apakah berdebat atau mudzakarah, saling mengingatkan atau mengadakan pembahasan? Yang terbaik bagi kaum muslimin secara umum mengetahui pokok-pokok din, ilmu syar'iyyah. Untuk apa? Dia amalkan as-salah, saum dan lain-lain. Selebih daripada itu, bagi sebagian kaum muslim yang ingin memperdalam, maka dia harus melalui satu tahapan ke tahapan yang lain. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ilmu harus dipelajari, ilmu harus dituntut, harus berusaha, harus bekerja keras, dan harus memiliki kecerdikan, kepandaian. Dan itu pun didukung oleh kekuatan hati, kekuatan fisik. Ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Nanti diserahkan kepada Allah. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan ilmu.
Sering kita dengar, sering kita saksikan diskusi-diskusi seperti itu malah ngelantur ke sana kemari. Bagaimana mungkin pemuda-pemuda ini yang belum mengerti bahasa Arab, belum mengetahui cabang-cabang yang disiplin ilmu-ilmu dalam Islam, kemudian mereka ajak diskusi mempelajari kitab para ulama. Perlu kita ketahui bahasa ulama lebih sulit dari bahasa Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran mukjizat, Allah berikan kemudahan. Dengan sedikit penjelasan orang bisa paham. Maka yang terbaik bagi para pelajar, belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Dan tidak berdiri sendiri kecuali telah mampu dan disaksikan kemampuannya. Mana dalil? Abu Bakar Siddiq tampil di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mentakbirkan mimpi. Di bawah pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ditakbirlah sebuah mimpi oleh Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang benar, ada yang salah. Dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertahap. Kalau membahas bersama kawan-kawan tentang satu kitab, kemudian tidak paham, ditandain, kemudian ditanya kepada guru dan seterusnya, bagus sekali. Seringkali sebagian dari kita memberanikan diri, memahami sendiri, lalu mengeluarkan fatwa-fatwa. Dan ini semua bisa menipu diri kita. Syaitan akan masuk dan mengangkat kita, sehingga timbul sifat kesombongan. Sehingga seolah-olah kita sudah ulama daripada lebih ulama dari ulama barangkali. Sudah alim. Jadi kesimpulannya, kalau dia seorang pelajar, maka belajar. Belajar dan belajar. Banyak berhubungan dengan guru. Bertanya dan seterusnya. Dan yang kedua dari ilmu, bertahap dari satu-satu ilmu. Yang ketiga, dia harus sungguh-sungguh, harus kuat, memiliki kekuatan lahir dan batin, hatinya kuat, fisiknya kuat. Kalau hatinya tidak kuat, maka akan timbul jemu, bosan. Tentu hati dengan memohon kepada Allah Jalla wa'ala, minta bantuan kepada Allah, berdoa kepada Allah, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Adapun fisik tentu dari makanan. Untuk menyehatkan, menyegarkan, menguatkan otaknya. Tentu dari makanan yang bergizi. Sehingga fisiknya kuat, sehingga otaknya kuat, sehingga dia sanggup duduk berjam-jam.
seperti yang telah saya dengar dari engkau bahwa Nabi Adam diciptakan langsung dari tanah, dari kedua tangan Allah. Alhamdulillah saya telah tahu bahwa Allah mempunyai tangan. Iya, Allah mempunyai tangan. Laisa kamitslihi syai'un. Yang saya tanyakan, apakah ada dalil tentang Allah mempunyai kedua tangan? Tolong bantu saya untuk saya tahu. Dalam surat Shad, kisah Adam, kisah Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtu biyadai, khalaqtu biyadai. Yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Baca surat Shad. Bagaimana caranya supaya semangat membaca tetap tinggi? Karena sering sekali karena hal-hal lain semangat menjadi hilang, barangkali turun, ya. Jadi hilang. Pertama, tidak ada sesuatu kekuatan yang lebih besar yang ada pada diri seseorang kecuali ikhlas lillahi ta'ala. Karena keikhlasan ini akan menumbuhkan harapan yang sangat besar dari yang maha besar. Bukan sekadar harapan duniawiyah dari orang-orang yang kecil. Al-ikhlas ini asas semangat yang bersih, semangat yang tidak dimasuki kekotoran. Lillah. Yang kedua, mahabbah, cinta. Cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Yang ketiga, tentu latihan. Ma'ruf, kaum kita, bangsa kita secara umum dinilai orang yang paling lemah dalam membaca. Yang tentu kaum kita, masyarakat ini kan mayoritas kaum muslimin. Tidak mempunyai kekuatan dalam membaca. Padahal surat yang pertama turun, Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cukuplah surat yang mulia ini menjelaskan tentang kebesaran, kemuliaan, ketinggian, kehormatan ilmu dan ahli ilmu. Dimulai dari Iqra, bacalah. Awal dari ilmu apa? Iqra, baca. Allah yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Apa yang manusia tidak tahu. Allah mengajarkan dengan apa? Al-qalam, pena. Cabang dari pembicaraan. Bicara tertuang di pena. Kalau seorang menulis, dia akan berbicara. Dia berbicara, hatinya berbicara. Kemudian tangannya bergerak dan dia menulis. Kalau tidak ada tulisan, maka akan hilang ilmu. Dimulai dari Allah yang memberikan ilmu, dia tidak tahu. Awal ilmu Iqra, baca. Baca. Disimpannya ilmu itu dengan pena, tulis. Lemah kaum kita. Hatta pelajar-pelajar
Saya sering bertanya kepada mahasiswa di mahasiswa sekolah umum, ada kitab mungkin 100 halaman. Ini berapa lama ditamatkan ini? Oh, mungkin bisa seminggu katanya. Bayangkan kalau 100 halaman 1 pekan, seminggu. Itu baru 1 kitab. Karena membaca bukan sekedar membaca lewat. Membaca pertama apa? Al-fahmu, paham. Kemudian pemahaman itu dihafalkan. Ada satu kitab. Baca. Paham. Letakkan kitab itu. Berarti 1 kitab ada di sini. Terangkan sekarang. Terangkan. Kitab ini maksudnya begini, isinya begini. Dia paham. Al-fahmu. Sebagian lafaznya yang ketiga boleh dihafal. Paham. Itu ilmu namanya. Bukan baca lewat. Maka itu harus mempunyai pemahaman yang baik, yang bagus. Nah itu memungkinkan dapat dihilangkan. Bahkan bisa dihilangkan insyaallah ta'ala dengan ikhlas. Dengan memiliki perangai akhlak yang mulia. Dengan tawadhu, dengan tidak sombong, tidak kibir, dan tidak merendahkan orang. Jernih. Kemudian latihan. Dari bertahap, orang dari awal. Sering saya saksikan pemuda-pemuda kita belajar membaca di perpustakaan. Tidak berapa lama tutup kitab atau tertidur di atas kitab itu. Kira-kira saya lihat setengah jam. Kalau disertai dengan mencatat agak lama. Bisa mencapai 1 jam sampai rata-rata 1 jam setengah. 2 jam, Masya Allah, ranking pertama. Kalau tanpa disertai nulis, mutalaah, membaca dulu ini, rata-rata setengah jaman. Rata-rata ya. Setengah jaman mungkin hampir mendekati 1 jam. 1 jam full. Bahkan setengah jam kurang. Cara membacanya pun aneh daripada yang paling aneh. Yang semau-mau dia. Buka Fihris, daftar isi, ini aja deh. Jadi ngacak sana kemari. Begitu sebagian. Harus mempunyai kekuatan, hatinya kuat, fisiknya juga kuat. Lemah, maka harus perlu latihan. Memang kaum kita rata-rata begitu. Tidak gemar membaca. Kalau gemar membaca, maka buku-buku itu akan habis di toko-toko kitab. Bahkan ada satu daerah, saya tidak usah sebut nama daerahnya. Itu memang masyarakatnya tidak gemar membaca, tapi gemar main musik. Tidak gemar membaca. Sehingga kalau ada pameran kitab atau apa, jarang yang laku.
Dan rata-rata masyarakat kita, kaum muslimin Indonesia ini, sedikit sekali, sangat minim kekuatan membacanya. Bagaimana bisa membaca orang? Buku saya mereka nggak mau beli. Lihat rata-rata keluarga muslim. Keluarga orang muslim. Kalau kepala keluarganya nggak baca, ya bininya, istrinya nggak ikut baca. Anak-anak jadi contoh bagi anak-anak. Anak-anak pun nggak baca. Maka harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian kalau kita telah berkeluarga, maka anjurkan untuk membaca. Baca dan baca. Tentunya membaca sesuai dengan kemampuan. Ada latihan. Membaca paham. Ini memang salah satu musibah. Ini ganjelannya, ini penghalangnya. Padahal Rabbuna Azza wa Jalla katakan, "Iqra', baca."